Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sembuh, dan sejahtera total roh, jiwa, dan tubuh saudara. Hari ini kita akan lanjutkan Faith Bible Study kita. Kita akan sampai pada pasalnya yang kelima, yaitu ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 7 sampai dengan 11, perikop ini judulnya bersabar dalam penderitaan. Terjemahan bahasa Inggris, be patient and perseverance. Perseverance in suffering. Bertahan, bersabar, bertekun, itu punya sinonim kesamaan. Jadi orang yang sabar pasti orang yang setia. Orang yang sabar pasti orang yang tekun. Orang yang sabar juga pasti orang yang punya daya tahan gitu ya dalam menghadapi penderitaan. Dan saya percaya kata ini adalah kata yang sangat penting sekali. Nah, ketika kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 di sini, kita akan menemukan ada 4 kata kerja ini gitu yang kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya ini sangat relevan dengan situasi, kondisi saudara dan saya, bahkan kondisi keluarga kita, ekonomi, bisnis, bahkan kondisi bangsa kita hari-hari ini. 4 kata ini menjadi 4 kata yang sangatlah relevan secara profetik berbicara buat kita. Kita akan baca lebih dulu ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, dikatakan dalam bahasa Inggris, meanwhile, so wait patiently. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai corona selesai? Sampai Indonesia pulih? Sampai corona berhenti? Sampai kapan saya harus bersabar? Alkitab berkata ini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya ini kualitas karakter yang bernama sabar ini akan terus dibutuhkan. Sudah perlu bersabar. Di tengah-tengah dunia yang serba instan ini, sekarang ini, maka kualitas karakter yang bernama sabar ini sangat diperlukan. Sampai kapan? Sampai corona berhenti? Sampai bisnis pulih? Sampai dolar kembali ke 13.000? Sampai kapan? Apakah dengan dolar 13.000, corona berhenti kemudian selesai, kita nggak perlu kualitas sabar ini lagi? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Karena sebelum Tuhan Yesus datang kembali, akan terus ada goncangan demi goncangan. Karena itu dibutuhkan dikatakan sabarnya di sini sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi sabarnya di sini memakai analogi sabarnya seperti seorang petani yang menabur, menyiram, musim berganti, dia harus sabar kapan nanam, kapan dia harus menyiram, kapan dia harus melakukan pembersihan, kapan dia harus memupuki ladangnya itu. Jadi sabarnya di sini pakai kualitas sabarnya petani. Makanya paling bagus sekali kalau anak saudara libur sekolah, bawa ke Kopeng, belajar bertani di Pondok Penuai di sana. Untuk belajar kualitas sabar ini. Terus, katakan, ia sabar sampai telah turun musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan hakim kita. Kemudian saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kata tekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kesabaran Ayub. Dan kamu telah tahu pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
Masa-masa sukar ada di depan kita dan kita sedang ada di dalamnya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Oleh karena itu 4 kualitas ini sangat dibutuhkan hari-hari ini yang akan membawa kita menang mengatasi krisis yang bisa menuntun kepada resesi dan lebih bahaya lagi kepada depresi. Dan 4 hal ini. Yang pertama adalah kata bersabar. Ini kualitas karakter yang hari-hari ini hilang dalam generasi kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam sebuah generasi yang instan, shortcut, jalan pintas. Memang dengan pengetahuan yang terus bertambah, teknologi yang terus berkembang, membuat semuanya dibuat menjadi sangat mudah, sangat cepat, dan serba instan. Tapi sekali lagi saudara, bahwa akan ada ujian ini, ujian karakter ini. Kalau Alkitab berkata bahwa Yesus dia tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus aja perlu kualitas karakter yang bernama sabar ini. Kata sabar pakai kata juga wait. Ya, wait upon the Lord. Nantikan Tuhan hari-hari ini. Kalau ada satu kata adalah kata ini. Waktu lockdown di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, ini jangan melihat ini sebagai sebuah bencana dan kecelakaan. Tapi lihat ini sebagai sebuah cara Tuhan untuk membangun sebuah karakter saat lockdown ini. Untuk kita apa? Sabar, tekun, setia, menantikan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan saya percaya hari-hari ini ada banyak saudara keluarga yang pulih, hubungan suami istri pulih, karakter mulai yang sebenarnya itu mulai muncul, karakter didewasakan. Karena pada akhirnya ini yang dibutuhkan, ini yang diperlukan, yaitu karakter. Maxwell dia berkata, your gift will take you to the top, but your character will keep you on top. Karunia saudara, talenta saudara, bakat saudara, pengetahuan saudara, itu akan membawa saudara naik cepat ke puncak. Tetapi karakter saudara, ini akan menjaga saudara tetap ada di puncak pada hari-hari seperti ini. Kedewasaan iman itu akan diuji ketika saat ada pada ujian seperti ini. Saudara disebut orang dewasa ketika reaksi saudara benar ketika menghadapi krisis seperti ini. Krisis dalam semua hal, multidimensi yang sedang terjadi hari ini. Bersabarlah, ini kualitas yang sangat penting sekali, saudara. Nantikan Tuhan. Seperti apa sih orang bersabar? Belajar dari seorang petani. Ketika dia menanam, dia harus sabar. Dia nggak bisa begitu 2 hari dia cek nggak tumbuh-tumbuh, dia cabut pindah ke tempat lain. Sabar, seperti petani. Ketika memang ini belum waktu panen, ya belum kuning padi itu, kalau dia cabut ketika masih hijau karena dia kurang sabar, apa yang dilakukan adalah ini. Dia sedang merugikan dirinya sendiri. Bersabarlah. Ini kualitas yang pertama saat kita sedang ada pada masa sulit seperti sekarang ini. Kualitas yang kedua, saudaraku, ada kualitas ini, menjaga hati kita. Makanya di dalam ayat ini dikatakan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Teguhkan hatimu. Strengthen your heart. Take courage. Ya, teguhkan hati saudara. Never give up. Ya, never give up. Jangan saudara mundur menyerah. Don't lose heart, tawar hati melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan marah dan kecewa. Jaga hati saudara. Karena itulah cara menjaga pikiran saudara. Jaga hati saudara, ketika hati teguh, maka pikiran saudara akan teguh. Yesaya berkata begini, orang yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Teguhkan hati saudara. Strengthen your heart in the Lord. Teguhkan hatimu di dalam Tuhan, dalam pengharapan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, dikatakan di sini. Kamu harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dekat. Ini kualitas yang kedua, saudara, pada masa seperti ini. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah ini, kata janganlah. Yang pertama bersabarlah, kedua teguhkanlah, dan yang ketiga kata janganlah. Janganlah apa di sini? Janganlah kamu bersungut-sungut, yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu saling mempersalahkan.
supaya kamu jangan dihukum. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Gampang sekali saat seperti ini kita sekali lagi saling mempersalahkan dan kemudian bersungut-sungut. Nah, ketika saudara marah, bersungut-sungut, ngomel dalam kondisi seperti sekarang ini, maka saudara sebenarnya sekali lagi sedang merugikan diri saudara sendiri. Persungutan dan saling mempersalahkan ini yang menjadi penyebab banyak kali menjadi kontraproduktif pada saat-saat seperti ini. Emosi habis, akhirnya saling bertengkar, saling mempersalahkan, berantem sesama, majikan dengan bawahan, suami, istri, anak dengan orang tua. Hal kecil bisa menjadi besar ketika kita tidak menjaga nih. Buat komitmen untuk kita tidak bersungut-sungut sebesar apapun masalah ini, seberat apapun. Dan tidak mencari siapa yang salah dan saling mempersalahkan. Kita harus saling membangun, saling mendoakan saat-saat seperti ini. Ini waktu hari-hari di mana ini 3 kata ini menjadi sangat penting sekali, yaitu kata pray, love, and forgive. Doa, mengasihi, dan mengampuni. Mengampuni diri kita, mengampuni situasi yang sedang terjadi. Bahkan mungkin beberapa saudara perlu mengampuni Tuhan, karena mungkin sudah menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan salah, walaupun Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada kita. Dan kata yang keempat adalah ini, turutilah. Turutilah apa? Apa yang perlu kita turuti? Nah, ayat ini katakan, turutilah teladan penderitaan, kesabaran, kesetiaan para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Dan secara khusus dia berbicara tentang turutilah teladan penderitaan, ya, kesabaran dari seorang namanya Ayub. Saudara, pelajari kehidupannya Ayub hari-hari ini. Saya yakin saudara mungkin belum sampai kepada titik menderita seperti Ayub. Bukan cuma perusahaannya habis, bukan cuma asetnya dirampok, karyawannya semua mati, anaknya mati, istri aset yang paling penting itu pun meninggalkan dia, menyuruh Ayub menyangkali Tuhan. Kemudian tubuh yang merupakan aset kapital hidupnya dia, tubuhnya dia, kesehatannya dia, itu pun digerogoti oleh sakit yang mengerikan. Tapi Ayub bersabar dalam penderitaan itu. Dan hasilnya adalah Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari apa yang hilang pada masa krisis dan penderitaan. 4 kata ini pada hari-hari ini yang sangat penting. Bersabarlah, kemudian teguhkanlah hatimu, dan yang ketiga, kenapa? Janganlah saling mempersalahkan dan bersungut-sungut. Dan yang keempat, turutilah teladan. Bahwa dalam masa seperti ini, bukan cuma saudara, semua nabi, para rasul pernah mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehat, kuat, dan disembuhkan kondisi saudara.